Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita malam hari ini. Kajian dari pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim, karya al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita memahami apa yang akan kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Baik, malam hari ini yang bertugas untuk membaca di akhir Icuk udah ya pekan kemarin. Aki Dedi udah ya, boleh ada bukunya. Setelah kemarin kita berhenti di lafaz memaksudkan wajahnya Allah. Ada? Ya, setelah kalimat itu. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam Rasulillah. Wajah Allah yang mulia dan kedekatan kepada Allah di surga kenikmatan. Baik. Jadi motivasi kata penulis, motivasi orang-orang untuk belajar agama pada pembahasan malam hari ini adalah, beliau katakan motivasinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulfa, terutama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti saat tiba waktunya di hari kiamat. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan kita belajar ilmu agama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sebuah hal yang mustahil seseorang yang tidak dekat dengan Allah hari ini akan dekat dengan Allah di hari kiamat. Sebuah hal yang mustahil.
seseorang yang tidak kenal, tidak dekat dengan Allah hari ini, yakni selama masih ada di dunia ini, maka mustahil dia bisa dekat dengan Allah nanti di hari kiamat. Mustahil. Misal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Toha ayat 124. Surat Toha ayat 124. Ketemu Dedi? Dibaca, artinya dibaca. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Terus lanjut. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu aku dapat melihat." Ya. Lanjut. Dia Allah berfirman, "Memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan." Ya. Ayat ini menunjukkan kemustahilan orang yang tidak kenal Allah hari ini bisa dekat dengan Allah besok di hari kiamat. Ya, mustahil orang yang melupakan Allah hari ini diingat sama atau diprioritaskan oleh Allah. Mustahil. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang telah mengetahui, mengenal keagungan, kebaikannya, maka akan timbul rasa berikutnya, yaitu perasaan rindu bertemu dengannya Subhanahu wa ta'ala, rindu bertemu dengan Allah Tabarakahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dengan ulama dan ahlul ilmu adalah ulama yang beramal, ahlul ilmu yang beramal, yang memaksudkan ilmunya adalah dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ketika seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan usaha yang maksimal, maka seseorang dekat dengan kenikmatan Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat, Allah katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atau ketaatan. Kebaikan, ketaatan. Rahmat Allah dekat dengan mereka. Kan kita tidak mungkin bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga dengan amal kita, tapi kita bisa sampai di kenikmatan yang sesungguhnya di surga nanti dengan rahmatnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin memberikan rahmat kecuali dengan sebab. Sebabnya itu adalah amal. Sebabnya itu adalah amal. Maka di sini Allah katakan rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan. Yang terpenting dari ketaatan, yang terpenting dari ketaatan adalah apa? Lahiriah atau batiniah. Yang terpenting dengan dalam ketaatan lahiriah atau batiniah. Mana lebih utama? Batiniah. Yang terpenting, yang paling utama, yang lebih harus difokuskan ya adalah batiniah. Karena itu akan menjadi tolak ukur besok amal lahiriah kita. Tolak ukur amal lahiriah kita adalah apa? Batin. Tolak ukur amal lahiriah kita adalah batin. Allah berfirman dalam surah At-Tariq, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-9. Yauma tublas sarairu. Hari kiamat adalah hari ditampakkan apa yang tersembunyi. Hari kiamat adalah hari ditampakkan apa yang tersembunyi. Itulah barometer amal lahiriah kita. Yang tersembunyi itu akan disingkap oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan gini, ada seseorang yang beramal
dengan amalan penghuni surga, tetapi di penghujung usianya dia melakukan satu perbuatan yang membuat dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hadis ini sangat mengerikan dan kita butuh penjelasan bagaimana tentang hadis yang mulia ini. Nabi sendiri memberikan penjelasan. Kata Nabi, ada seorang yang beramal dengan amal penghuni surga. Ada seorang yang beramal dengan amal penghuni surga. Nabi bilang, fima yabdu bihin nas. Tapi kelihatan calon penghuni surga itu hanya sebatas penilaian manusia. Dia soleh, soleha gitu. Yang tidak tampak di penglihatan manusia dia nggak soleh, dia juga nggak soleha. Maka ketika seseorang punya tipe hidup kayak begini, itu punya apa namanya? Dia terancam, naudzubillahi min dzalik, akan menutup usianya dengan perbuatan keji dan tercela. Paham tak? Itu salah satu hukuman dari siapa? Allah. Seseorang yang menyembunyikan keburukan di dalam dirinya, menampakkan kebaikan lisannya, anggota badannya, tetapi di dalam hatinya menyimpan ketidakbaikan. Itu contoh. Atau contoh yang lain, seseorang yang menampakkan kesolehan, ketaatan di hadapan manusia, tetapi dikala kesendirian dia tidak soleh ataupun tidak soleha. Itu ada dua contoh ya. Contoh yang pertama apa tadi? Orang yang menampakkan kesolehan, kebaikan dirinya, tetapi dia menyimpan keburukan di dalam hatinya, menyimpan keburukan di dalam hatinya. Jelas ada keburukan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Paham nggak tuh? Perlu dikasih contoh lebih terperinci. Ini lebih bahaya dari orang kafir. Tipe orang kayak begini lebih bahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas nggak suka. Orang kafir sudah jelas tidak suka. Tapi orang punya tipe kayak gini, senyum-senyum di depan kita, apa? Ya, ngobrak-ngabrik. Ini bahaya, lebih bahaya dari orang kafir. Dia masuk bagian dari munafik. Dia bagian dari munafik. Dan sifat itu ada di majelis ilmu. Percaya nggak? Sifat seperti itu kita semua belum tentu bisa lepas dari sifat itu. Hah? Sifat itu bisa ada di majelis ilmu atau di tempat orang yang sudah belajar agama. Contoh ya, kan pernah saya contohkan.
Lagi itu saya contohkan gini. Antum diberikan sepeda misalnya. Saya pernah kasih contoh, antum dikasih sepeda. Diajakin main sepeda. Tapi main sepedanya di waktu antum kajian. Ya. Dari satu sisi terkesan baik. Ya enggak? Brompton loh dikasihnya. Orang munafik, orang hasad, itu jangankan harta, nyawanya juga dikorbanin untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Jangankan hartanya, nyawanya aja dia korban. Dan itu terjadi dan masih terjadi. Di mana? Bukan di dunia orang awam, di dunia orang yang sudah belajar. Nyata, 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 sangat nyata. Ngeri, ngeri, sangat mengerikan. Berpenampilan seperti Ahlus Sunnah, tetapi dia memiliki hati yang lebih jelek dari iblis. Ngeri. Ya, sangat mengerikan. Itu contoh menampakkan kebaikan tapi dia menyembunyikan keburukan di hatinya. Keburukan di hatinya. Atau contoh yang kedua, dia menampakkan kebaikan di hadapan manusia, tetapi dia melakukan keburukan saat tidak ada manusia. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah kepada kita apa? Memperoleh hati yang bersih, qalbun salim, qalbun salim. Kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Ketemu? Siapa nama? Dedi, ketemu Dedi? Baca Dedi. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang selamat ketemu Allah adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih terhadap Allah dan bersih terhadap sesama makhluk. Ya. Bersih terhadap Allah, bersih terhadap sesama makhluk. Ini susah, sangat susah. Susah apa susah banget? Hah? Susah apa susah banget? Anak kasih contoh ya. Nih, semoga jadi motivasi buat antum semua.
Antum buka surat Saba ayat 39. Antum buka surat Saba ayat 39, baca Dedi. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Ini pembahasan kita yang lalu. Kalau orang kejar dunia, kemungkinan dapatnya dua, dapat atau tidak dapat. Tapi kalau orang kejar akhirat, jawabannya cuma satu, apa? Pasti dapat, kalau memenuhi persyaratan. Kalau kejar dunia, walaupun antum memenuhi persyaratan, tetap punya dua kemungkinan, dikasih atau tidak. Tapi kalau antum memenuhi persyaratan kejar akhirat, pasti dapat. Pasti dapat. Baik, lanjut. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantikannya. Baik, baik. Ini tantangan buat kita dalam hidup. Allah nantangin antum. Ya nggak? Antum punya uang 100.000. Antum tertantang untuk mengeluarkan infak 50.000 misalnya, atau berapa. Ditantangin sama Allah. Apa kata Allah? Antum keluarin, saya ganti. Cuman hawa nafsu. Masa iya sih? Hah? Iya nggak? Nyata nggak? Masa iya sih? Sayang-sayang, nyarinya susah. Sahih enggak? Padahal Allah udah bilang, apa yang antum infakkan, kata Allah apa? Fahuwa yukhlifu, saya ganti. Diganti sama Allah. Tuh. Susah nggak ngontrol hati kayak gini? Susah nggak? Susah nggak? Sangat susah. Susah. Antum punya uang 2 juta. Enaknya apa? Apa itu? Aksesoris. Modif. Enaknya. Infaknya berapa Pak Pitoyo? Gocap aja. Di luar kewajiban. Iya, termakan tentunya dalam infak itu dimulai dari orang yang dibuat tanggung jawab kita. Orang dibuat tanggung jawab kita. Makanya semakin antum belajar ilmu agama di majelis ini, antum akan semakin dikenalkan tidak ada nilainya dunia di sisi Allah. Gak ada nilainya. Gak ada harganya. Semakin antum belajar ilmu agama, di antara yang antum dapati, gak ada nilai. Sedikit pun gak diberi nilai. Ada yang mau beli sayap nyamuk gak? R3 Avanza, ada yang mau beli? R3 Katana, ada yang mau beli? Sayap nyamuk, ada yang mau beli? Tengah lagi, ada nggak? Nggak ada. Itu kita belum dapat. Kita belum dapat. Ya. Apa yang membuat kita nggak berani untuk berinfak? Hatinya lemah, sahih enggak? Hatinya lemah. Hanya memperhatikan lahiriah. Yang penting kelihatan salafi, jenggotan, cingkrang. Hah? Tapi hatinya bobrok. No.
ya, nol besar. Saya punya kata-kata dulu, udah ngaji masih ditraktir, aduh, gitu, ya. Udah ngaji masih ditraktir. Kalau udah ngaji harusnya, kecuali nggak ada fulus sih, mau ngapain lagi? Gitu. Udah ngaji masih berharap sama manusia, masih, masih nggak? Masih, masih. Berarti antum kita semua belum boleh pindah pelajaran, belum boleh. Belum boleh, belum boleh. Gimana? Yang selamat ketemu Allah siapa, Fikri? Orang yang bawa hati yang bersih, yang bersih. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, untuk satu permasalahan ini aja, memperjuangkan hati itu susah. Kan tangan antum gimana hati antum? Benar nggak? Tangan antum tuh gimana hati antum? Dompet antum isinya tebel, seratusan semua, ada 2 juta berarti ya. Itu akan keluar gimana dorongan dari sini. Udah dilihat-lihat, ketemu 2 ribuan. Parkir tuh. Udah Isya ya? Kita lanjut habis Isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.